Adami ilal wujudi. Allah telah menciptakan kita dari tiada sampai menjadi ada. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala asalnya tidak ada. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala bermula dari tidak ada. Baru kemudian Allah adakan di alam dunia, barulah ada. Makanya Allah yang menciptakan kita semua, kalimat khalaqa adalah Allah menciptakan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala dari ketiadaan menjadi ada. Asalnya meja ini tidak ada. Kemudian baru Allah adakan maka menjadi ada. Diri kita asalnya tidak ada. Baru Allah adakan diri kita, baru kita menjadi ada. Asalnya bumi ini tidak ada, kemudian Allah adakan maka baru menjadi ada. Jadi alhasil kesimpulannya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, artinya makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa taala, bermula dari tidak ada baru kemudian ada. Nah, kalimat ada ini adalah khalaqakum. Allah yang telah menciptakan kalian. Menciptakan adalah menjadikan makhluk dari tidak ada menjadi ada. Jadi tidak ada makhluk yang asalnya tidak ada. Tidak ada makhluk yang asalnya ada. Baru kemudian apa? Ada, tidak ada. Semua makhluk asalnya tidak ada. Baru kemudian ada. Sekarang kembali kalimatnya, tidak ada makhluk yang asalnya langsung ada, tetapi asalnya semua makhluk adalah tidak ada. Baru kemudian Allah adakan maka menjadi ada. Walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kalian. Jadi makhluk yang sebelum kita pun sama. Allah ciptakan mereka asalnya tidak ada, baru kemudian ada. Siapa yang mengadakan? Yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian kalimat khalaqa, menciptakan, adalah mengadakan makhluk dari tidak ada menjadi ada. Dan tidak ada contohnya. Kalimat khalaqa tadi yang pertama, mengadakan makhluk dari tidak ada menjadi ada. Yang kedua, mengadakan makhluk tanpa ada contoh sama sekali. Allah ciptakan Nabi Adam, tidak ada contoh sebelumnya. Allah menciptakan Siti Hawa, tidak ada contoh sebelumnya. Allah menciptakan 7 lapis langit, tidak ada contoh sebelumnya. Allah menciptakan 7 lapis bumi, tidak ada contoh sebelumnya. Allah menciptakan matahari, tidak ada contoh sebelumnya. Allah menciptakan bulan, tidak ada contoh sebelumnya. Lihat semua makhluk Allah, Allah ciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itu yang pertama, khalaqa. Yang kedua, Allah ciptakan makhluk tanpa ada contoh sebelumnya. Kalau makhluk menciptakan makhluk mesti perlu apa? Perlu ada contohnya. Misalnya ada seorang profesor yang ingin membuat robot nyamuk, pasti mencontoh makhluk yang bernama nyamuk, baru dia bisa menciptakan robot nyamuk. Kan demikian. Tapi Allah tidak pernah menciptakan makhluk dari contoh sebelumnya. Jadi subhanallah. Jadi kalau kita pikirkan, iya, memang Allah adalah Tuhan kita dan Tuhan semua makhluk. Kenapa demikian? Tadi yang pertama, khalaqa, Allah menciptakan kita dan semua makhluk dari tidak ada menjadi ada. Khalaqa, Allah menciptakan kita dan semua makhluk tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi kalau kita pikirkan, kita renungkan, subhanallah. Jadi Allah tidak pernah menciptakan pohon ada contoh pohon sebelumnya, ya. Allah enggak pernah menciptakan kambing ada contoh sebelumnya, tidak pernah. Allah tidak pernah menciptakan sapi ada contoh sebelumnya, tidak pernah. Kami coba, silahkan kita tanya kepada makhluk manusia yang paling
yang paling cerdas, profesor doktor misalnya, yang ingin menciptakan satu makhluk, pasti mesti ada apa ya? Ada contoh sebelumnya. Ya, cloning. Kan cloning itu apa? Menyamakan makhluk dengan makhluk, mengklon. Pasti mesti ada apa ya? Ada contoh sebelumnya. Ada bayi kampung ya, ada bayi kampung, pasti ada contoh sebelumnya. Jadi subhanallah. Makanya Allah mengatakan kita pada ayat 21 ini surah Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Sembahlah Allah. Tadi pengertian sembahlah Allah, esakan Allah. Artinya mengesahkan Allah, kita tidak membuat syarikat tandingan dalam penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu siapa? Rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Allah adalah Rabb. Rabb itu Tuhan yang khalaqakum. Kalimat khalaqa menciptakan kita dan semua makhluk dari tidak ada menjadi ada. Yang kedua, kalimat khalaqa, Allah menciptakan kita dan semua makhluk tanpa ada contoh sebelumnya. Apa tujuannya? Allah perintahkan kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus Allah mengingatkan kita untuk apa? Untuk selalu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan Allah Tuhan yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Allah yang menciptakan kita dan semua makhluk tanpa ada contoh sebelumnya. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian pasti menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah kita mengesahkan Allah, karena Allah adalah Rabb kita, Allah Tuhan kita yang menciptakan kita dan semua makhluk dari tidak ada menjadi ada. Allah adalah Rabb kita, Tuhan kita yang menciptakan kita tanpa ada contoh sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, pasti kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis, ini hadis muttafaq alaih, riwayat Al-Bukhari, riwayat Muslim radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan beliau pernah bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyu dzanbi a'dhamu indallah? Dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling terbesar adalah engkau menjadikan sekutu tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, walhal Allah adalah Rabb yang menciptakanmu. Ini dosa yang paling terbesar dan dosanya tidak akan Allah ampuni. Di semua dosa pasti Allah ampuni. Tapi satu, bila seorang sudah menyembah Allah juga menyembah selain Allah juga, inilah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah sekalian, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah itu Rabb yang menjadikan untuk kalian firasya, al-arda firasya. Allah adalah Rabb yang telah menjadikan untuk kalian al-arda. Kalimat al-arda adalah bumi. Makanya kita dan makhluk yang lain tidak akan pernah bisa tinggal di selain bumi. Kenapa demikian? Sudah Allah sebutkan, sudah Allah pastikan dalam Al-Quran, Allah yang
menjadikan untuk kalian al-ardha, bumi, firasyan, sebagai hamparan. Artinya apa? Allah pertegas bahwasanya kita dan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, kambing, sapi, dan hewan-hewan yang lainnya, bahkan tumbuhan-tumbuhan yang lainnya tidak akan pernah bisa hidup kecuali hanya di permukaan bumi saja. Makanya sekarang ada orang yang ingin apa? Hidup di planet apa? Mars. Pas diteliti ternyata airnya berbeda, ternyata tanahnya berbeda, ternyata kandungan oksigennya berbeda, ternyata pohonnya pun tidak sama, ternyata artinya alhasil mereka meneliti kalau hidup pun di planet Mars maka memerlukan biaya yang sangat mahal. Makanya hal yang sudah Allah tetapkan, yang sudah Allah pastikan jangan pernah dilanggar. Tadi Allah sudah menyebutkan kalimat alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Allah yang telah menjadikan untuk kalian permukaan bumi firasyan, sebagai hamparan untuk kita semua. Was-samaa'a bina'an, dan Allah menjadikan langit sebagai atap. Kita lihat, langit itu sebagai atap, tapi tidak ada tiangnya. Subhanallah. Kalau makhluk, kalau manusia yang paling cerdas membuat bangunan rumah, pasti bila atapnya sudah dibangun harus perlu apa? Ada tiangnya. Perhatikan kita lihat, kita perhatikan, kita renungkan. Subhanallah. Allah menciptakan 7 lapis langit sebagai atap permukaan bumi ini tanpa ada tiang sama sekali. Ini menunjukkan adalah benarlah Allah sebagai Rabb atau Tuhan kita. Karena kalau bukan Tuhan, hancur ya? Hancur. Kalau bukan Tuhan yang menjadikan langit, pasti akan hancur. Misalnya, ada orang yang ingin bangun bangunan, gedung, rumah, dan sebagainya. Dia punya tekad kemauan besar, saya akan membangun gedung, saya akan bangun rumah tanpa ada atap, tanpa ada tiang sama sekali. Maka pasti tidak akan pernah terwujud daripada impian orang tersebut. Kenapa demikian? Karena yang bisa menciptakan, yang bisa menjadikan langit sebagai atap tanpa adanya tiang hanyalah Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang cerdas semakin mereka membaca Al-Quran, merenungi isi Al-Quran di luar Islam, maka mereka semakin yakin kebenaran ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Seperti ini saja, maka mereka yakin, ya benar, memang bumi ini tempat kita berpijak, tempat kita hidup, tidak yang lainnya. Kemudian mereka mengatakan, memang benar langit sebagai atap kita, tapi tanpa ada apa? Tanpa ada tiang sama sekali. Subhanallah. Makanya sunnah kita baca kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kalau kita lihat langit, kita lihat bumi, kita lihat lautan, kita lihat matahari begitu sangat indah, baik kalimat subhanallah, kita ucapkan kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan ini semua dalam keadaan sia-sia. Subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maksud Engkau, maka jagalah kami, lindungilah kami dari siksa api neraka. Kemudian para jamaah sekalian, Allah menjadikan bumi untuk kita sebagai hamparan. Yang kedua, Allah menjadikan 7 lapis langit sebagai atap tanpa ada tiang sama sekali. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah turunkan air hujan dari langit. Subhanallah. Kira-kira ada orang makhluk yang paling pintar, yang paling cerdas, yang bisa menurunkan hujan? Tidak ada.
Tidak ada sama sekali. Misalnya ada orang yang ingin membuat hujan buatan, pasti perlu ada air. Airnya milik siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau memakai garam dengan air, airnya milik siapa? Milik Allah. Garamnya milik siapa? Milik Allah. Artinya tidak bisa menjadikan hujan, tidak bisa menciptakan air hujan kecuali hanya Tuhan yang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa akhraja bihi minas samarati. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah keluarkan dengan sebab air hujan tadi minas samarati, dari berbagai macam buah-buahan. Subhanallah. Itu subhanallah ya. Buminya sudah Allah persiapkan sebagai hamparan pijakan untuk kita semua. Langitnya sudah Allah persiapkan sebagai atap daripada bumi tanpa tiang sama sekali. Setelah Allah ciptakan langit, maka Allah turunkan air hujan dari langit. Bukan hanya turun hujan dari langit saja, bahkan Allah mengeluarkan sebab air hujan tadi dari berbagai macam buah-buahan, rizqan lakum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai rezeki untuk kalian semua. Ada buah pisang, ada buah apel, ada buah anggur, ada buah melon, ada buah nangka, ada buah durian, ada buah semangka, ada buah melon. Subhanallah. Itu semua Allah keluarkan. Dari asalnya tidak ada, maka menjadi ada. Subhanallah. Maka lihat, benar-benar ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada makhluk yang bisa menciptakan durian. Coba kan kepada orang pintar. Siapapun orang pintarnya, tantang dia. Bapak orang pintar atau ibu orang pintar, profesor, doktor kan, coba tantang dia. Kira-kira bisa enggak membuat sebuah durian saja, atau membuat sebuah pisang saja? Tidak akan bisa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pisang, menciptakan durian, menciptakan semangka. Asalnya ada atau tidak ada? Tidak ada asalnya. Dari biji kita tanam, kemudian kena air hujan, atau kita sirami dengan air hujan, kemudian tumbuh, baru menjadi apa? Baru menjadi semangka. Yang subhanallah, yang luar biasa lagi adalah kita perhatikan pohon kelapa, perhatikan buah kelapa, perhatikan pohon kelapa dan buah kelapa. Lihat buah kelapa, dalamnya ada apa? Ada air. Dari mana masuknya air? Kira-kira yang masuk air dulu, baru ada daging kelapanya, atau daging kelapa dulu baru ada airnya? Kalau kita pikirkan, ini siapa yang menciptakan? Bisa ada air dalam buah apa? Dalam buah kelapa. Subhanallah. Mustahil. Kita bingung, ini air masuk dari mana? Kan begitu ya? Kalau masuknya air duluan, baru kemudian daging kelapa, maka akan hancur. Kalau masuknya daging kelapa dulu baru air, akan lebih hancur. Makanya tidak mesti dan tidak harus dan tidak wajib bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkari ketuhanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang paling kecil saja makhluk Allah tidak akan mampu untuk menciptakan dari makhluk yang lainnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya, jadi kalau kita lihat, subhanallah, benar, satu buah durian yang bisa menciptakan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu buah jambu yang hanya bisa menciptakan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu buah semangka yang hanya bisa menciptakan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah ingatkan kepada kita semua, setelah Allah tadi mengatakan yang menciptakan kita, yang menciptakan makhluk yang lain daripada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menjadikan bumi sebagai hamparan pijakan untuk kita semua. Kemudian Allah menciptakan langit tanpa ada tiang sama sekali sebagai atap kita. Kemudian Allah turunkan air hujan dari langit, dan Allah keluarkan dengan sebab air hujan tadi berbagai macam buah-buahan. Maka Allah langsung memberikan kita pesan,
fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah menjadikan Allah itu ada syarikat-syarikat bagi Allah, tandingan-tandingan bagi Allah dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kalian mengetahuinya. Kita nggak boleh menyembah Allah juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita Allah larang nggak boleh menyembah Allah, menyembah juga misalnya percaya kepada batu cincin, misalnya percaya kepada azimat-azimat, tidak diperbolehkan. Kalau sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala, satu saja yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah larang kita, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Para jemaah sekalian, Imam Malik radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh salah seorang raja, Khalifah Harun ar-Rasyid, bertanya tentang apa? Tentang daripada apa dalilnya yang menunjukkan Allah itu ada. Seorang raja yang bernama Harun ar-Rasyid pernah bertanya kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, dalilnya apa? Allah itu ada. Maka kata Imam Malik radhiyallahu anhu rahimah, kata beliau, adanya Allah adalah biikhtilafil lughati wal aswati wan naghamati. Adanya perbedaan bahasa. Kalau kita pernah umrah, pernah haji, di sana ada orang Indonesia, di sana ada orang Cina, di sana ada orang India, di sana ada orang Pakistan, di sana ada orang Bangladesh, di sana ada orang Turki, di sana ada orang Belanda, di sana ada orang Eropa. Itu berbagai macam apa? Bahasa-bahasa. Subhanallah. Berbagai macam bahasa menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Malik, berbagai macam adanya suara itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan suara manusia saja suaranya berbeda-beda, kan demikian ya. Kemudian dari manusia yang masih bayi, manusia yang kanak-kanak, manusia yang remaja, manusia yang sudah tua, sampai manusia yang sudah sepuh, suaranya pun apa? Berbeda-beda. Subhanallah. Perhatikan, anak kecil, pasti anak kecil yang nangis ini. Kan nggak mungkin suara kecil kemudian yang suara tua, kan? Ini pasti anak kecil, ini bayi yang nangis ini. Subhanallah. Makanya kita lihat Allah menunjukkan adanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berbedanya bahasa adalah menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Berbedanya suara menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Suara burung, ada suara ayam, ada suara tokek, ada suara cicak, ada suara sapi, ada suara kerbau, ada suara unta, ada suara Subhanallah. Semua suara Allah ciptakan. Perbedaan suara ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu subhanallah. Kemudian adanya apa lagi? Naghamat. Adanya nagham. Adanya cengkok bahasa, perbedaan bahasa. Adanya nagham, adanya lagu-lagu dalam bahasa. Kita lihat ya, ada lagu A, ada lagu B, ada rock, ada pop, ada dangdut ya. Kemudian ada segala macam. Subhanallah. Hal itu menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, beliau pernah ditanya oleh orang yang zindik. Zindik ini apa? Orang yang berpura-pura beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walhal dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang orang zindik ditanya kepada Imam Abu Hanifah? Ini orang zindik bertanya, wahai Imam Abu Hanifah, apa dalil yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala? Apa dalil yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala? Maka Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dia mengatakan, dalilnya adalah satu hari saya pernah memikirkan satu hal. Kemudian
tiba-tiba ada orang teman-teman saya bercerita bahwasanya di lautan itu ada sebuah kapal besar. Kemudian ini kapal besar membawa berbagai macam barang-barang perniagaan, barang-barang dagangan. Tetapi yang anehnya, kata Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, ini kapal besar yang membawa barang perdagangan, tidak ada satu orang pun yang menjaganya, tidak ada satu orang pun nakoda yang membawa kapal besar ini. Tetapi yang lebih aneh lagi, kapal ini dia pergi, dia datang, dia berlayar sampai mengarungi lautan dengan gelombang-gelombang yang sangat besar. Tidak ada satu nakoda pun dan berjalan sendirian. Yang pada akhirnya ini kapal besar selamat sampai tujuannya, membawa barang dagangan yang sangat banyak. Maka orang muslim ini mengatakan, hada syai'un la yaquluhu aqilun. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Kata orang sini, ini sesuatu yang tidak masuk akal. Masuk akal. Mana ada kapal besar isinya barang-barang dagangan yang sangat banyak, kemudian tidak ada orang yang menjaganya, tidak ada nakodanya, bisa jalan sendiri, bisa mengarungi lautan sendiri sampai tujuannya membawa barang. Ada. Ini hal yang mustahil, tidak masuk akal. Maka kata Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, bagaimana dengan permukaan bumi ini 7 lapisnya, dengan permukaan langit 7 lapisnya, dengan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, bumi, bulan dan bintang-bintang, bila berjalan dengan sendirinya tanpa ada Tuhan yang mengaturnya dan menciptakannya. Berarti benarlah bahwasanya adanya Tuhan kita, yakni siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya tidak ada Tuhan, tidak ada Allah, ini berantakan. Ya, bumi akan berbenturan dengan bulan, matahari berbenturan dengan bintang-bintang yang karena ada mengatur, yakni Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua menjadi berjalan sesuai dengan prosesnya. Subhanallah. Jadi makanya kata Allah Subhanahu wa taala tadi, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yang ketiga, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu pun sama dengan Imam Malik, sama dengan Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, pernah ditanya dalil tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan ada sebuah pohon yang pohon ini ada daunnya. Daun ini adalah pohon dari pohon besaran atau pohon entut dalam bahasa Arab. Jadi ada sebuah daun yang ini daun dimakan oleh semua binatang. Yang memakannya ulat sutra, maka keluar apa? Kain sutra, bahan kain sutra. Bila daun ini yang memakan adalah lebah-lebah madu, maka akan keluar apa? Madu. Padahal daunnya sama kan? Daunnya sama. Yang dimakan daun dari pohon yang disebut entut, yaitu pohon besaran. Namanya pohon besaran. Daunnya yang makan sama. Bila yang makan adalah ulat sutra, maka akan keluar bahan-bahan sutra. Subhanallah. Bila ini daun yang memakanlah lebah-lebah madu, maka akan keluar madu. Bila pohon ini yang makannya kambing, yang makannya sapi, yang makannya onta, maaf, akan keluar menjadi apa? Kotoran binatang. Padahal pohonnya sama kan? Sama, daunnya sama kan? Sama, tapi berbeda. Subhanallah. Bila yang makannya ulat sutra, maka keluar bahan sutra. Bila yang memakannya adalah lebah madu, maka akan keluar madu. Bila yang makannya kambing, sapi, kerbau, unta, akan keluar kotoran binatang. Bila yang makanlah zibat, yang makanlah zibat, al-zabiyu,
yaitu adalah kijang, maka yang keluarlah minyak kasturi atau minyak misik. Subhanallah. Bila yang makannya kijang, maka akan keluar dari buntut ini kijang. Bila dibelek keluar darahnya, itulah asal dari minyak kasturi atau minyak misik. Subhanallah. Padahal asalnya sama, yaitu daun apa tadi? Daun dari pohon itu. Subhanallah. Tapi keluarnya berbeda. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah, kata beliau, itulah menunjukkan adanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi sama-sama daun yang dimakan, tapi keluarnya berbeda-beda. Subhanallah. Kalau bukan Tuhan, bukan Allah yang mengaturnya, tidak akan bisa. Tapi karena Allah Tuhan tidak mengaturnya, maka semua akan bisa dan terjadi. Makanya tadi Allah tekankan, larang kita pada ayat yang akhir tadi, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum fi raibin, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian ragu mimma nazzalna ala abdina, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini bergelar al-ummi, seorang nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak pernah belajar kepada guru manapun. Makanya pas Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, beliau mengeluarkan wahyu-wahyu Allah dari kalam-kalam Allah yang Al-Quran, beliau baca, maka semua para ahli-ahli sastra Arab di zaman beliau mengatakan ini sesuatu yang datangnya bukan dari Nabi Muhammad, tetapi merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Pas Nabi Muhammad mengatakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka ahli-ahli sastra zaman beliau mengatakan ini bukan ucapan Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Mereka tahu Nabi Muhammad gak bisa baca, Nabi Muhammad gak bisa tulis, Nabi Muhammad tidak pernah belajar kepada guru manapun. Tahu-tahu tiba-tiba ada kalam yang sangat indah, ucapan yang sangat indah yang mereka yakin ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabinya orang pintar, kemudian tiba-tiba mengeluarkan Quran, orang pasti apa? Gak percaya. Kenapa demikian? Orang bisa belajar, orang nabinya bisa baca, bisa tulis, ada gurunya, orang tidak pada percaya. Tapi karena Nabi kita dari Muhammad adalah al-ummi, makanya ada selawat al-ummi ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalimat al-ummi apa artinya? Apa pengertiannya? Nabi Muhammad seorang nabi, seorang rasul yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, dan tidak memiliki guru sama sekali. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian wahai orang-orang musyrik, wahai orang-orang kafir, kalian ragu terhadap Quran yang kami telah turunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'tu bi suratin min mithlih, kata Allah, silahkan buat satu surah yang sama seperti surah dalam Al-Quran. Buat saja satu surah. Contoh misalnya, siapa membuatnya? Musailimah al-Kadzdzab.
Dia pas dengar Nabi bilang alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tentang apa itu? Tentang pasukan dari Raja Abraha. Allah menceritakan langsung melalui Nabi Muhammad dengan kalam Allah Subhanahu wa taala pada Al-Qur'an surah Al-Fil. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Ashabul fil, pasukan Raja Abraha yang bawa gajah-gajah besar, Allah mustahkan mereka dengan burung-burung. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang burung di mulutnya dikatakan membawa batu dari neraka. Bila sudah mengenai satu orang itu sudah ada nama-namanya, sudah ada nama-namanya, langsung orang itu hancur, meleleh dan langsung mati itu orang. Subhanallah. Nah, ada nabi palsu yang bernama Musailimah Al-Kadzdzab. Dia bikin surah tentang gajah. Apa bunyinya? Al-fil wa ma adraka mal-fil. Al-filu lahu khurtumun tawil. Orang ketawa semua. Gajah, apa itu gajah? Gajah adalah hewan yang memiliki belalai yang sangat panjang. Kamu tahu nggak semuanya? Orang tahu semuanya. Gajah memang hewan yang memiliki apa? Belalai yang sangat panjang. Orang tahu ini adalah buatan siapa? Musailimah Al-Kadzdzab. Jadi siapapun orangnya tidak akan bisa membuat apa? Satu surah yang sama seperti apa? Surah Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah katakan, "Wa syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Ajak teman-teman kalian, yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas untuk membuat tandingan satu surah saja dari surah Al-Quran. Jangan sendirian. Ajak siapa? Teman-temannya yang pintar-pintar, yang paham bahasa Arab. Ajak teman-teman kalian bikin coba satu surah yang sama seperti surah Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Kalau memang kalian benar ingin menentang Al-Quran, buat dong satu apa tadi? Satu surah sebagai tandingan dari surah Al-Quran. Bisa kira? Kalau nggak bisa, makanya Allah berikan warning pada ayat selanjutnya, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka jika kalian semua tidak bisa dan tidak akan pernah bisa melakukannya, gak bakal bisa untuk membuat satu surah yang sama seperti Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Takutlah terhadap siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala yang bahan bakarnya an-nasu, manusia. Ya Allah, bahan bakar neraka itulah manusia. Pertama, manusia yang berbuat dosa kepada Allah, manusia yang berbuat syirik kepada Allah, manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi bahan bakar daripada neraka jahanam. Yang kedua, wal hijarah, dan bebatuan-bebatuan. Batu yang bagaimana? Batu yang disembah, batu yang dibuat sebagai sekutu Allah Subhanahu wa taala. Patung-patung, berhala-berhala, topeng-topeng, semua itu semua akan menjadi apa? Menjadi bahan bakar daripada api neraka Allah Subhanahu. Jadi bahan bakar neraka itu dua. Yang pertama manusia, yang kedua batu-batu yang disembah oleh manusia. Uiddat lil kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua itu Allah persiapkan untuk siapa? Lil kafirin, untuk orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar terhadap Nabi Muhammad SAW, ingkar terhadap Al-Qur'anul Karim. Allah
Jadi yang dikatakan menyekutukan itu sama dengan syirik ya Pak Ustaz? Iya, jadi yang dibilang menyekutukan syirik. Syirik sifatnya, musyrik orangnya. Ada orang berbuat syirik misalnya, dia percaya terhadap batu, sifatnya perbuatannya syirik, orangnya disebut sebagai musyrik. Ada orang yang percaya terhadap misalnya bintang jatuh misalnya, ayo mohon kan gitu ya, selalu gitu ya, ayo permohonan, ayo minta, ada bintang jatuh. Dia yakin seperti itu, bahwasanya permohonan yang dia mohon akan dikabulkan oleh bintang tadi, maka dia melakukan perbuatan syirik, sifatnya syirik, dianya pelaku disebut sebagai musyrik, orang yang menyekutukan Allah dalam menyembah Allah Subhanahu. Jadi ada perbedaan antara syirik dengan musyrik. Syirik sifatnya, perbuatannya, musyrik adalah pelaku dari orang yang melakukan syirik. Demikian Allah akan bersama. Iya silakan. Misalnya dia punya usaha, misalnya dia punya utang pasti Iya. Misalnya punya utang untuk biaya usahanya, terus dia pengen umroh. Iya. Nah dari usahanya itu dia sisihkan saya bayar utang modal usaha sama umroh. Nah Iya. boleh nggak sih dia yang utang dia pergi umroh? Iya. Sekarang ada model travel itu, ada model bagus sekali adalah travel itu bisa memberangkatkan jamaah umroh atau haji, tapi biayanya dibayar dulu oleh pihak travel, dan orang yang umroh haji itu nanti bisa mengembalikan secara menyicil pada pihak travel. Apakah diperbolehkan? Ya diperbolehkan pada hukum syarat dengan catatan orang ini memang punya kemampuan untuk membayarnya. Jadi bagi punya penghasilan, memang ada tadi misalnya usaha, dia dagang, dia bisnis misalnya, dengan penghasilannya dia bisa menyisihkan, misalnya sebulan dia bayar 2 juta kepada pihak travel. Untuk apa? Menyicil dari biaya travel yang telah travel keluarkan untuk umrohnya. Misalnya sekarang umroh itu 30 juta misalnya, dia bayar selama 2 tahun setengah, apakah diperbolehkan cicil? Boleh, silahkan. Travel berangkat ke orang terlebih dahulu dengan jumlah misalnya 20 orang, kemudian nanti setelah pulang ke tanah air, ke tanah suci, maka ini orang membayar biaya umroh tadi secara cicil kepada pihak. Apakah diperbolehkan? Ya diperbolehkan, kan dengan syarat orang yang melakukannya adalah orang yang memang mampu untuk membayarnya. Tetapi bila ini orang memang tidak ada penghasilannya, kemudian dia nekat, dia memang pengen umroh tapi nekat, tahu udah nggak bisa bayar kepada pihak travel, tetap ikut umroh, tapi nggak bisa biasanya tidak di-ACC oleh pihak travel. Kenapa demikian? Pihak travel lebih sangat ketat pada saat ini, menanyakan tentang gajinya, kemudian melihat slip gajinya, kemudian melihat daripada usahanya, misalnya dia dagang apa, lihat penghasilannya berapa sehari, berapa sebulan. Bila di ACC oleh pihak travel, baru diperbolehkan ikut menjadi jamaah umrahnya. Jadi tadi dengan syarat tadi boleh secara hukum agama, tapi dengan syarat harus mampu untuk membayar cicilan dari uang umrah. Ini kan Allah akan Jadi sama dia dengan kasus teman saya ini, dia punya utang saya banyak sih, 25 kali, tapi saya tuh pengen umroh. Terus saya dari usaha saya ini saya tanggung umroh, saya sisihkan. Jadi buat bayar utang itu boleh ya? Ya, diperbolehkan. Sekarang itu peluang-peluangnya banyak. Seorang pengusaha semakin besar usahanya semakin banyak utangnya. Seorang pengusaha, jadi makanya kalau pengusaha enak tidak. Saya punya teman pengusaha, mereka semakin besar usahanya, semakin besar bisnisnya, semakin banyak apa ya? Banyak utangnya. Dengan kita orang ya, tidak ada usaha, tidak ada utang. Kalau pengusaha semakin banyak usahanya, semakin besar bisnisnya, semakin banyak utangnya. Gimana kan? Apakah diperbolehkan pada agama? Ya diperbolehkan, tapi dengan syarat ada kemampuan untuk membayar dari cicilan
sembilan umrah yang tadi sudah disepakati dengan pihak travel ini kan. Wallahu a'lam bishawab. Saya ada tempat yang demikian, ada membuka travel, dia bisa memberangkatkan jamaah umroh atau haji terlebih dahulu, nanti setelah itu ini jamaah baru mengembalikan uangnya dengan nilai yang sama, tidak ada lebihnya, tidak ada. Misalnya travel menentukan umroh harganya 30 juta misalnya, maka ini jamaah yang diberangkatkan oleh pihak travel, maka dia kemampuannya berapa sebulan, misalnya 2 juta, berarti tinggal dikali, berarti 15 kali apa? Bayar, sudah lunas cicilan yang wajib dibayar kepada pihak traveling kan. Allahu a'lam bishawab. Iya silakan. Iya Bu silakan. Saya pernah diundang sama tetangga. Ya semua apa warga situ udah gitu, ya kan beli mobil. Pas itu terus itunya disiram sama bunga. Iya. Bunga dimandiin. Iya. Terus dia bilang gini, doain ya ibu-ibu biar cicilannya lancar. Termasuk sirik sama Ustaz. Kalau nyiramin air dengan bunga tujuannya biar mobilnya bersih dan wangi, tidak apa-apa. Siapa ya Pak Ustaz? Ya tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya ada tujuan lain, misalnya disirami air dengan kembang misalnya, tujuannya biar selamat, biar cicilannya itu lunas sampai akhir. Jadi bukan minta kepada Allah, dia punya permintaan dari air yang dicampur bunga-bunga tadi, kembang tadi, biar selamat, biar cicilan lunas. Ini tidak diperbolehkan kepada Allah. Jadi lihat dulu, bila niatnya hanya biar mobilnya tambah bersih, mobil tambah wangi, tidak apa-apa. Misalnya ada orang punya keris, kemudian dia cuci kerisnya dengan apa? Air dengan kembang. Apakah boleh? Boleh, silahkan. Tujuannya biar kerisnya apa? Bersih dan wangi, tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya dia yakin memandikan jin yang ada di tempat itu keris atau di kerisnya atau khodam tadi, maka hukum tidak diperbolehkan oleh hukum agama. Jadi silahkan diperbolehkan, tapi dengan niat dari orang itu, niatnya apa, inginnya apa, ya. Yang demikian Allah a'lam. Berarti kita harus husnudzon terus ya Pak Ustaz. Ya, bersangka kali-kali kita bersangka dia niatnya pengen biar mobil barunya tambah bagus dan tambah wangi seperti itu. Ya, demikian Allah a'lam. Iya silakan. Ini mau nanya, kalau kan ada orang dari kecilnya belum bisa hakikat, tapi Iya. sudah dewasa mau korban gitu, Iya. dan itu gimana? Iya. Bila ada Orang yang belum mampu pada waktunya masih masih kecil, kemudian ini orang sudah besar, sudah dewasa, punya kerjaan, punya usaha, punya bisnis, kemudian dia pegang duit. Orang tuanya, bapaknya, ibunya bilang, nah lagi kecil, bapak dengan ibu belum bisa mengakekkan kamu, nah. Nah, apakah diperbolehkan pada hukum agama? Dia mengakekkan diri sendiri, ya diperbolehkan pada hukum agama. Kemudian datang Idul Fitri Adha misalnya, kemudian ada event kurban. Ini bagaimana? Apakah harus kurban dulu baru akekah, atau akekah dulu baru kurban? Di antara ulama ada yang perbolehkan niatnya untuk digabung. Di antara ulama ada yang perbolehkan niatnya digabung. Bagaimana contohnya? Bila ini orang adalah anak laki-laki, maka dia beli 2 ekor kambing. Dengan niat apa? Dengan niat pertama, pegang kambingnya 2 ekor tadi, dia niat ini sunnah korban saya dan sunnah akikah diri saya. Jadi dengan 2 ekor kambing tadi bisa sekaligus mendapatkan 2 niat dan 2 pahala dari Allah. Pertama tadi niatnya, aku niat sunnah korban dan aku niat sunnah akikah untuk diri saya sendiri. Maka ini orang sudah mendapatkan dengan satu kerjaan, tetapi mendapatkan 2 niat dan 2 pahala dari Allah. Demikian Allah. Tapi kalau katanya kalau korban sapi kan untuk berapa? 5 orang ya? Apa Ya. Jadi kalau laki-laki ambilnya 2 ekor,
misalnya 7 orang, dia ambilnya 2 ekor, berarti dia patungannya bukan 1 tapi berapa? 2 kali. Misalnya 1 orangnya misalnya 3.500.000, berarti dia bayarnya bukan 3,5 tapi berapa? 7 juta. Nah demikian, dia pengen sekaligus apa? Akikah juga, korban plus akikah. Apakah diperbolehkan? Ya diperbolehkan pada hukum agama. Demikian Allah. Tapi kalau yang campuran apa laki sama cewek itu gimana? Tidak apa-apa. Misalnya satu sapi ada ceweknya yang korban, ada cowoknya, apakah boleh? Boleh, tidak apa-apa. Misalnya yang cewek juga pengen nikah, boleh, kan cewek 1. Jadi berarti dia hanya patungan 1 saja. Yang laki patungannya 2. Kenapa demikian? Ya, diperbolehkan bila sapinya atau untanya atau kerbaunya adalah yang kolektif tadi, maka diperbolehkan. Laki perempuan tadi niatnya pun diperbolehkan kurban plus akikah. Bila laki-laki berarti 2 ekor dan 2 kali patungannya. Bila perempuan hanya 1 ekor. Demikian Allah a'lam. Ustaz, Ya silakan. kan kalau misal bersolawat kepada Rasul itu banyak faedahnya ya, Iya. manfaatnya. Nah, saya pernah nemuin orang, jadi dia tuh kalau misal pengen aku udah tawasulin aja, sholat aja Iya. gitu kan. Nah, jadi untuk kewajiban dia perintahnya Allah itu kayak nomor 2. Jadi Iya. kalau ada apa-apa, Iya. tawasulin. Nah, itu nggak sama aja kayak bikin syarikat terhadap Allah. Ya. Ini adalah salah kaprah. Jadi yang wajib ditinggalkan, yang sunnah dimaksimalkan. Seharusnya yang wajib dimaksimalkan, yang sunnah juga dikerjakan. Jadi orang salah kaprah sekarang. Jadi kerjanya yang sunnah saja, sementara yang wajibnya diabaikan. Ini salah kaprah. Misalnya ada orang puasa Ramadan nggak bisa sebulan penuh, tidak bisa puasa Ramadan, tapi pas puasa apa? Sunnah sampai kerja dia bisa. Ini orang salah kaprah dalam melaksanakan ajaran agama Islam. Seharusnya bagaimana? Seharusnya yang wajib dia maksimalkan, yang sunnah dia kerjakan. Jadi nggak boleh yang sunnah dikerjakan sementara yang wajib ditinggalkan. Kenapa demikian? Yang wajib ini pokoknya, yang sunnah ini cabangnya. Misalnya ada orang yang makannya lauk pauk aja, makannya sayur aja, tapi nggak makan apa? Nggak makan nasi. Makannya buah aja, nggak makan nasi. Bisa nggak? Itu orang pasti akan terkena penyakit, maaf misalnya diare, ya, karena nggak ada apa ya, nggak ada karbohidratnya. Jadi apakah diperbolehkan orang seperti itu? Tidak diperbolehkan oleh hukum agama, hukum syarak. Jadi bagaimana? Jadi sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jalankan dulu, maksimalkan dulu yang Allah perintahkan, yang fardu, baru diikut sertakan hal-hal yang ada yang sunnah. Silahkan selawat sebanyak-banyaknya, tapi jangan tinggalkan sholat yang wajib, puasa yang wajib, kemudian zakat yang wajib. Bila ada orang yang demikian pekerjaannya, yang sunnah dikerjakan secara maksimal sementara yang wajib diabaikan, maka dia telah melanggar perintah Allah pun melanggar perintah Rasulullah SAW. Allah a'lam bishawab. Pak Ustadz, Ya silakan. ada teman saya kena kanker payudara. Iya. Dia nanya kalau kalau pas dia kemo itu kan kebetulan jatuh pada Ramadan. Iya. Dia wajib bayar fidyah atau bayar wajib puasa? Iya. Iya. Jadi bila ada orang yang di kemo itu kemungkinan besar batal puasanya. Ya. Kemudian apakah dia ada kewajiban untuk membayar fidyah? Tidak. Dia hanya wajib untuk membayar puasa Ramadannya saja. Terkecuali tahun yang lalu dia belum bayar, kemudian masuk Ramadan tahun sekarang, sementara masih ada apa ya? Ada qadha yang misalnya 2 hari, maka yang 2 hari ini wajib dibayar qadhanya plus bayar fidyah 1 hari 1 liter. Jadi berarti 2 liter. Ya, jadi bila mana sesuai dengan tahunnya, misalnya 2026 dia di kemo, kemudian batal puasa Ramadannya,
maka yang wajib bagi dia hanya adalah membayar pokok puasa Ramadan saja, terkecuali tadi bila sudah masuk Ramadan tahun akan datang sementara dia belum mengkodoknya, baru ada kewajiban dari dia mengkodok puasa Ramadan juga membayar fidyahnya. Demikian Allahu a'lam bishawab. Lagi silakan. Sudah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard. Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'ban wa Ramadan. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. bersama-sama Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jalan ya. Iya, Ustaz, iya.